Siang, nama saya Mang Nik. Saya second in charge di Yayasan Timeksan Ahmad. Saya masuk yayasan tahun 2020 bulan Januari pas bencana Covid datang. Pekerjaan saya sebagai bisnis saya punya hotel. Jadi saya di yayasan memang pure untuk kemanusiaan yayasan ini. Jadi sebelum saya masuk yayasan, saya adalah donatur di yayasan. Jadi Ibu Michelle selaku ketua yayasan posting sesuatu butuh bantuan di Ahmad Community di page di Ahmad Community page. Jadi saya lihat postingan itu, hati saya tergerak untuk bantu namanya Iwayanu Inyuman Wage. Dia salah satu pasien kita yang masih kita handle sampai sekarang. Setelah saya lama berbincang dengan Ibu Michelle tentang yayasan, karena saya baru di yayasan, saya tidak tahu gimana yayasan, apa sih yang dilakukannya. Setelah saya bincang-bincang banyak, diskusi banyak, akhirnya hati saya tergerak untuk sebagai volunteer di yayasan tanpa dibayar. Saya di yayasan pure karena hati saya tergerak untuk gabung di yayasan. Jadi selama saya masuk yayasan, selama Covid ini, saya bilang selama Covid ini kita bekerjasama dengan 3 desa. 3 desa yaitu Desa Culek, Desa Purwokerti, Desa Bungudan. Jadi kita distribusi makanan sembako sekitar sudah 6.500 sembako kita sudah distribusi. Dan juga orang-orang yang karantina, yang positif Covid dikarantina di daerah sini, jadi kita suplai makanannya, sembakonya. Karena proses di pemerintahan agak lama, kita langsung terjun full sembako kita kasih selama 2 minggu per family. Kita juga membangun rumah buat 4 keluarga yang sangat-sangat tidak layak untuk ditempati. Yang pertama Ibu Rangki, yang kedua Pak Supatra, yang ketiga Ibu Sani, dan yang keempat Pak Dharma. Semua itu sangat tidak layak. Berkat kerjasama tim, jadi semua dan sudah mereka sekarang layak dapat tempat tinggal layak, dan juga dapat yang dulu tidak punya toilet sekarang punya toilet. Jadi seperti itu. Dan juga kita punya 37 cases. Semua mereka miskin, sakit. Jadi kita bantu cover semua sampai dari dia sakit sampai sembuh. Jadi tidak seterusnya kita lakukan. Dan juga kita kasih suplai sembako setiap minggu juga untuk mereka yang sakit itu. Jadi kita tentang edukasi juga nanti untuk anak-anaknya kita perjuangkan juga biar dapat mereka. Karena pada prinsipnya tidak hanya memberi sesuatu, tapi kita juga harus mengedukasi mereka, kasih mereka education yang sangat-sangat baik. Jadi kita punya plan untuk anak-anak yang kurang mampu, kita kasih beasiswa biar dapat sekolah setinggi-tingginya, biar bisa merubah nasib mereka. Jadi seperti itu. Jadi semua yang kita distribusikan itu semua official dari sepengetahuan dari kantor desa. Jadi tidak ada persoalan dari kita lapor ke kepala desa, kita kasih data kepala desa, approve dari kepala desa. Jadi semua base dari kepala desa, official. Jadi kita tidak sendiri-sendiri, semua itu base dari kepala desa. Jadi seperti itu. Semoga para donatur yang sudah membantu warga kami sehat selalu dan Covid ini segera berakhir. Karena Bali Tribe ini mereka tidak tahu kita sebenarnya apa yang kita lakukan, tapi mereka sudah posting sesuatu yang merugikan kita. Jadi itu saya sungguh kecewa karena apa yang mereka lakukan
Saya pun tidak tahu siapa pendiri Bali Tribe, tapi mereka sudah usik yayasan kita. Saya sangat kecewa karena memang yayasan kita ini memang pure untuk kemanusiaan, tidak ada lagi unsur bisnis. Karena semua yang di yayasan itu volunteer, semua punya pekerjaan. Seperti saya punya bisnis. Saya tidak mengambil keuntungan dari uang yayasan. Saya sudah punya bisnis sendiri. Jadi semua itu tidak benar apa yang dikatakan oleh Bali Tribe itu. Karena memang kita semua ada datanya di sini. Saya yang jamin sini, semua ada datanya karena saya langsung operasional manajernya yang di yayasan. Jadi saya langsung ketemu sama kepala desa semua, dengan kepala dusunnya, dengan pasien-pasien kita. Itu saya langsung ketemu. Saya langsung tantangan semuanya itu. Jadi itu tidak benar semua apa yang dilakukan. Karena tidak pernah kita mengambil uang yang bukan hak kita. Semua uang donatur kita salurkan dengan baik, dengan data-data transparan. Kita bersama dengan kantor desa. Jadi semua itu transparan, tidak ada istilah. Karena setiap contohnya kita bikin bangunan itu dari awal foundation sampai finish kita update terus setiap minggunya. Saya cek setiap minggunya. Itu sesuai dengan SOP kita nggak, sesuai dengan target kita nggak. Jadi seperti itu, Pak. Semua yang case yang kita lakukan itu semua ada gininya. Jadi kita cek setiap minggu. Jadi seperti itu. Tidak ada istilah kita mengambil uang donatur dan kita simpan buat kita sendiri, tidak. Kita transparan, kita semua ada datanya. Para donatur atau untuk semua orang yang membantu kita, harapan saya sih semoga kita sehat semua, dan juga kita memang bekerja sesuai hati nurani kita. Kita di yayasan ini jujur hati nurani saya. Jadi harapan saya janganlah seperti itu. Sebelum kalian tahu apa yang kita lakukan, cek dulu, cross check dulu. Kita open untuk discuss. Apapun itu kita open untuk discuss. Kita punya data semua. Jadi harapan ke depan tidak ada saling menjelek-jelekan antara yayasan. Kita semua ini adalah kemanusiaan untuk membantu orang yang tidak mampu. Saya pribadi berterima kasih dengan yayasan di sini karena sudah membantu banyak orang selama Covid ini. Bukan sekitar 7.000 orang kita kasih sembako. Bayangkan, dan situasi yang susah seperti ini ada bantuan dari donatur kita salurkan. Jadi saya mohon, saya harap tidak ada lagi masalah seperti ini. Semua ini hanya kemanusiaan. Jadi terima kasih banyak.